Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abrar. Di sini saya akan membacakan makalah tentang pendidikan Islam multikultural. Jadi ada dua pembahasan utama di dalam makalah ini, yaitu yang pertama, apa pengertian pendidikan multikultural, dan yang kedua, bagaimana urgensi pendidikan multikultural di Indonesia. Ya, kita masuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pendidikan multikultural. Jadi pendidikan multikultural itu terdiri dari dua kata, yaitu pendidikan dan multikultural. Pendidikan berarti suatu usaha sadar dan terencana yang diberikan pada peserta didik agar dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya sehingga ia menjadi pribadi yang berguna bagi agama, bangsa, dan negaranya. Sedangkan multikultural berarti keberagaman budaya. Pendidikan multikultural berarti proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keberagaman budaya, etnis, suku, dan aliran. Pengertian seperti ini mempunyai implikasi yang sangat luas dalam pendidikan, karena pendidikan dipahami sebagai proses tanpa akhir atau proses sepanjang hayat. Menurut James A. Banks, pendidikan multikultural merupakan konsep, ide, atau falsafah sebagai suatu rangkaian kepercayaan dan penjelasan yang mengakui serta menilai pentingnya keberagaman budaya dan etnis dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan-kesempatan pendidikan dari individu, kelompok, maupun negara. Sedangkan itu Bursky dan Cover dalam Ali Maksum mengartikan pendidikan multikultural sebagai berikut, yaitu yang pertama, setiap peserta didik harus mempunyai kesempatan yang sama dalam mengembangkan potensi dirinya. Yang kedua, menyiapkan peserta didik untuk terus berpartisipasi aktif dalam masyarakat interbudaya. Yang ketiga, guru menyiapkan peserta didik agar dapat belajar secara efektif tanpa memandang latar belakang budayanya. Yang keempat, sekolah hendaknya turut berpartisipasi untuk mengakhiri segala bentuk penindasan. Sedangkan yang terakhir itu pendidikan harus berpusat pada siswa dan terbuka terhadap aspirasi dan pengalaman peserta didik. Dari beberapa definisi tadi, pendidikan multikultural dapat diartikan sebuah model pembelajaran yang memberikan kesempatan belajar yang sama kepada semua peserta didik tanpa memandang latar belakangnya, baik dari segi budaya, suku, agama, dan lain sebagainya. Kita masuki pembahasan yang kedua, yaitu tentang urgensi pendidikan multikultural di Indonesia. Indonesia adalah negara yang terdiri dari beragam masyarakat yang berbeda seperti agama, suku, ras, kebudayaan, adat istiadat, bahasa, dan lain sebagainya, menjadikan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang majemuk. Dalam kehidupan yang beragam seperti ini menjadi tantangan untuk mempersatukan bangsa Indonesia menjadi satu kekuatan yang dapat menjunjung tinggi perbedaan dan keberagaman masyarakatnya. Hal ini dapat dilakukan dengan pendidikan multikultural yang ditanamkan kepada anak-anak lewat pembelajaran di sekolah maupun di rumah. Seorang guru bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan terhadap anak didiknya dan dibantu oleh orang tua dalam melihat perbedaan yang terjadi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Namun pendidikan multikultural bukan hanya sebatas kepada anak-anak sekolah, tetapi juga kepada masyarakat Indonesia pada umumnya. Adapun pentingnya pendidikan multikultural di Indonesia, yaitu yang pertama, sarana alternatif pemecah konflik. Struktur kultural masyarakat Indonesia yang amat beragam menjadi tantangan bagi dunia pendidikan untuk mengolah perbedaan tersebut menjadi suatu aset, bukan sumber perpecahan. Saat ini pendidikan multikultural menjadi dua tanggung jawab besar, yaitu menyiapkan bangsa Indonesia untuk menghadapi arus budaya luar di era globalisasi dan menyatukan bangsa sendiri yang terdiri dari berbagai macam budaya. Pada kenyataannya, pendidikan multikultural belum digunakan dalam proporsi yang benar. Maka sekolah dan perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan dapat mengembangkan kurikulum pendidikan multikultural dalam model masing-masing dengan otonomi pendidikan atau sekolahnya sendiri. Sedangkan yang kedua, agar masyarakat tidak meninggalkan akar budaya.
Selain sebagai alternatif pemecah konflik, pendidikan multikultural juga signifikan dalam upaya pembinaan peserta didik agar tidak meninggalkan akar budaya yang ia miliki sebelumnya saat ia berhubungan dengan realitas sosial budaya di era globalisasi. Demikian pembahasan makalah dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.